Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biar kita membawa pujian penyembahan kita dengan hati yang penuh syukur, kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu, membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan, diagungkan. Terima kasih buat segala hal yang terjadi di hidup kami. Kami tetap mau bersyukur karena kasih setia Tuhan itu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak, ini pujian penyembahan kami. Ini persembahan syukur yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa malam hari ini kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau yang tak pernah berhenti mengasihi setiap kami, menuntun langkah-langkah setiap kami Tuhan. Karena malam hari ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu yang indah ya Tuhan. Biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Bersama-sama sembah Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segala pagi sampai malam hari ini Tuhan menuntun kami. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong setiap kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami berterima kasih ya Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Ku berterima kasih
Terima kasih ya Tuhan. Dengan segenap hati kita, mari kita datang mengucap syukur. Ya, nyatakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pengorbananmu, penyertaanmu sempurna, tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan. Tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi katakan terlalu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin Tuhan. Sangat mahal darah-Mu menebus setiap kami Tuhan. Tercurah untuk menebus. Lebih lagi saudara, nyatakan ucapan syukur-Mu, katakan terlalu besar. Yes, tidak akan kami menyia-nyiakan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Tuhan Yesus, darah-Mu Yesus, amin, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena itu Engkau menebus kami dari kebinasaan. Engkau angkat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami mau bersyukur. Apapun persoalanmu malam ini saudara, katakan kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menyanyikan kasih setia-Mu bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terlalu
Darah-Mu Yesus tercurah bagi setiap kami. Lebih lagi saudara, katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan. terlalu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa. Amin Tuhan, pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Bagiku Karena itu kami bersyukur kepadamu. terlalu mahal. Amin. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Rencana-Mu atas setiap kami, penebusan-Mu atas setiap kami Tuhan. Apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa menggagalkannya bagi kami. Engkau mati bagi kami, menunjukkan Tuhan kasih yang terbesar. Karena itu hari ini kami mau berkata, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah gagal. Katakan dengan iman. Sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Engkau Tuhan yang tidak pernah Tuhan gagal. tak pernah Yes, Lord gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Dengan iman katakan saudara, untuk selamanya Imanku berkata, kami akan berkata bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Lebih lagi katakan dengan iman Tuhan, Dia tidak pernah gagal. Amin. sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Engkau yang sedang dalam pergumulan hari ini, katakan dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Dia yang sanggup membuktikan janji setianya di dalam hidup kita. Amin. Oh, untuk selamanya. Iman kami berkata Tuhan, Berkata Tuhan yang tidak pernah gagal. Lebih lagi, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan kasih setianya dalam hidup kita tidak pernah berkesudahan. untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi hidup setiap kami. Terima kasih. Mari bersyukur saudara. Mari bersyukur dan angkat imanmu kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah gagal di hidup kita. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
imanku berkata bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Lebih lagi saudara dengan iman katakan, Tuhan kau tak pernah gagal. Dia yang sanggup membuktikan segala janji setianya. Amin. Setiamu untuk selamanya, imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Satu hal yang kami percayai Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau berkatakan janji Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami mau berkatakan janji Tuhan ya dan amin. Lakukan bagian-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kami akan melakukan bagian kami di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami malam hari ini. Berbicara bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, teruslah kirim kesaksian saudara agar menjadi berkat bagi banyak orang ya, dan menjadi kekuatan buat banyak orang. Iya baik, saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Bayu Aji Buwana. Iya, saya berasal dari Balikpapan. Umur saya 18 tahun, puji Tuhan. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan di hidup saya, Bu. Sejak saya duduk di kelas SMP, di sekolah SMP, pada waktu itu saya mendapatkan nilai yang baik ujian nasional yaitu 30,3. Bagi saya sudah bisa menyaingi teman saya dan saya punya cita-cita untuk masuk ke SMA favorit saya. Namun Tuhan punya rencana yang lain, yaitu saya akhirnya seperti dilempar ke SMA yang bukan impian saya. Di situ saya sangat frustrasi dan sia-sia menurut saya karena saya tidak bisa mencapai impian saya impian saya. Namun akhirnya dengan berjalannya waktu saya masuk ke SMA dan puji Tuhan saya terpilih dan puji Tuhan saya terpilih menjadi masuk di satu organisasi yang menurut saya tidak gampang karena dipandang oleh sekolah lain, yaitu saya terpilih untuk masuk di Paskibraka. Dan puji Tuhannya lagi saya mendapatkan juara tingkat provinsi ya maupun nasional dan mendapat beasiswa dari Gubernur Kalimantan Timur pada waktu itu. Selama saya sekolah di situ saya berpikir apa yang tidak pernah saya lihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Akhirnya berlanjut saya lulus dari SMA, saya mendaftar ke Tentara Taruna Laut. Cuma pada saat itu saya gagal karena umur saya masih terlalu muda. Di situ saya tidak patah semangat, Bu, dan saya lanjutkan mendaftar lagi ke tentara di Bintara Laut. Dan puji Tuhan, saya lolos. Sekarang saya sebentar lagi akan dilantik menjadi Sersan 2. Saya juga pernah bertemu Ibu Debbie dengan suami saat di bandara. Dan saya ingat saat itu Ibu Debbie berpesan, selalu andalkan Tuhan. Ya, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Dari situ saya setiap kali mau tes atau melakukan apapun, saya selalu berdoa. Saya bilang biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan semuanya itu dilancarkan sampai detik ini.
Itu saja Ibu kesaksian saya, biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan diagungkan. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan saudara ya, seorang anak muda umur 18 tahun, dia juga setia mengikuti Mesbah Doa. Dan saya percaya setiap orang yang setia mencari Tuhan, mengikuti Mesbah Doa di usia muda, Tuhan akan turut bekerja, bahkan menyatakan rencananya buat hidup kita. Saya melihat bagaimana Tuhan luar biasa menyertai Bayu ya, teruslah berkarya, teruslah berkarir, dan Tuhan pasti akan menyertai engkau karena engkau tumbuh menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Luar biasa ya, terima kasih buat kesaksiannya dan Tuhan senantiasa memberkati. Kita semua berdoa agar Bayu senantiasa disertai Tuhan, sukses dan boleh menjadi ya pemimpin bangsa yang diurapi Tuhan. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini, dan kemarin kita sudah di Hakim-Hakim ya, pasal yang pertama kita sudah membaca kemarin. Hakim-Hakim pasal yang 1 sudah selesai. Kita melihat bagaimana kegagalan dari bangsa Israel ketika mereka menduduki negeri-negeri di tanah Kanaan, di mana Tuhan berkata semua penduduk Kanaan harus dihalau, tapi mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka membiarkan para penduduk Kanaan itu hidup di tengah-tengah mereka, dan itu menjadi sebuah ya ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Dan kita lanjutkan sekarang ya, Hakim pasal yang kedua. Kita lihat di sana judul perikopnya, malaikat Tuhan di Bokim ya. Ayat yang pertama, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku, mengapa kamu berbuat demikian? Ayat yang ketiga lagi, aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Saudara, kita melihat di sini ya, peristiwa ini menandai suatu perubahan ya. Perubahan yang sangat signifikan dalam hubungan Israel dengan Allah. Ya, ketidaktaatan mereka sudah dikatakan oleh Tuhan, yaitu mereka kompromi saudara. Dan akhirnya ini membawa satu perubahan yang sangat luar biasa dalam hubungan orang Israel dengan Allah. Ya, dan dikatakan di sana Allah akhirnya membuat suatu persetujuan ya. Di Gunung Sinai ya, Allah membuat satu persetujuan yang suci dan mengikat dengan bangsa Israel, sebuah perjanjian ya. Dan bagian Allah adalah menjadikan Israel suatu bangsa yang istimewa, melindungi mereka dan memberikan mereka berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Tetapi Israel juga harus melakukan bagian mereka agar janji Tuhan itu bisa tergenapi. Yaitu dengan apa ya, mereka harus ya melakukan bagian mereka dengan hidup mengasihi Allah dan mentaati semua hukum-hukumnya. Ya, tetapi karena mereka menolak ya untuk mentaati Tuhan dan mereka memilih tidak mentaati Allah. Ya, kita melihat saudara ya, ada konsekuensi dari setiap dosa dan ketidaktaatan. Mereka menolak persetujuan untuk mentaati Tuhan, dan persetujuan untuk melindungi mereka pun tidak berlaku lagi dari pihak Allah. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah gagal, kecuali kitalah yang menggagalkannya. Loh, bagaimana cara kita menggagalkan janji Tuhan itu? Ketika kita tidak taat saudara ya. Tuhan berkata, apabila engkau berjalan mengikuti Tuhan, membiarkan kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Ya, tetapi kalau engkau berbalik tidak setia, engkau tidak berjalan mengikuti kebenaran, maka kemuliaan Tuhan pun tidak ada dalam hidupmu. Jadi ya, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu seperti hukum sebab akibat.
Ada alasan gak untuk Tuhan ini memberkati kita? Ada alasan gak untuk Tuhan ini menyertai hidup kita? Ya, Allah sudah mengikat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai ketika itu dengan Musa. Bahwa Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu. Ya, dan engkau akan menjadi anak-anakku. Aku akan melindungi kemanapun engkau pergi. Aku akan memberikan kemenangan bagimu. Engkau akan melawan orang-orang Kanaan itu, tetapi aku yang akan menyerahkan mereka. Ya, tetapi engkau juga harus hidup menjadi umat kesayangan yang taat kepada perintahku. Dan jangan berpaling menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Ya, ketika hubungan atau sebab akibat ini ada dan terus terjaga, maka janji Tuhan itu akan terus berlaku. Saya berulang kali berkata, saudara, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tetapi berkat Tuhan, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ada syaratnya. Ya, kalau kita nggak taat, ya kita tidak akan mengalami janji-janji itu. Demikian juga dengan bangsa Israel, mereka mengalami. Mereka akan menerima berkat-berkat yang luar biasa kalau mereka meminta pengampunan dari Allah dan bertobat lagi dan mengikuti Tuhan dengan tulus, dengan hati yang benar. Ya, tapi selama mereka tidak bertobat, ya Tuhan juga tidak akan mengampuni mereka. Dikatakan di sana, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan malaikat itu berkata kepada mereka, Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, aku akan memberikan tanah perjanjian itu kepada engkau, dan aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan ingatkan. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Itu yang kemarin kita sudah bahas, akhirnya menjadi sebuah bumerang yang berbalik menyerang bangsa Israel. Ketika mereka membiarkan penduduk Kanaan hidup di tengah-tengah mereka, akhirnya mereka mulai berpaling dari Allah yang hidup dan mulai mengikat perjanjian dengan Allah-Allah orang Kanaan, mengikat perjanjian dengan penduduk negeri yang ada di Kanaan yang mereka biarkan hidup. Bahkan mesbah mereka itu Tuhan suruh robohkan, tapi bangsa Israel membiarkan, sehingga penyembahan berhala yang ada di Kanaan itu akhirnya tertransfer kepada orang Israel. Tuhan berkata, ya kenapa kamu tidak mendengarkan firmanku? Mengapa kamu berbuat demikian? Ya, mengapa mereka tidak taat? Ya, mengapa mereka berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu di depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Akhirnya tadinya Tuhan berkata bahwa dia akan menghalau musuh-musuh Israel, tapi sekarang tidak lagi. Tuhan bilang Tuhan tidak akan menghalau dan mereka akan menjadi musuh-musuhmu. Ya. Ayat yang keempat, setelah malaikat Tuhan itu mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Ya, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Ya, saudara, kita lihat ya, bangsa Israel mengetahui bahwa mereka sudah berbuat dosa. Ya, mereka sudah meninggalkan persetujuan mereka dengan Allah. Mereka mengakui bahwa mereka sudah melukai hati Tuhan. Mereka tahu bahwa adalah sangat berbahaya ketika Tuhan menarik janji-janjinya dan tidak menepatinya kepada mereka, karena memang Tuhan tidak dapat menepati kalau mereka tidak layak untuk menerima janji itu. Ya, dan di sana dikatakan saudara, akhirnya Tuhan pun mengucapkan lewat malaikat itu bahwa walaupun persetujuan Allah untuk membantu Israel menaklukkan tanah perjanjian sudah diikrarkannya dulu, tapi akhirnya Tuhan mencabutnya dan berkata, sekarang aku tidak akan menghalau bangsa itu, tanah Kanaan, orang-orang Kanaan, tetapi mereka akan menjadi musuhmu. Dan kita bersyukur saudara, apa yang kita lihat hari ini bahwa
memang Tuhan seringkali mengizinkan, ya membiarkan. Kenapa Tuhan membiarkan orang Kanaan akan menjadi musuh orang Israel? Sebab seringkali lewat penindasan, lewat malapetaka, lewat pertempuran, lewat keadaan yang tidak enak, itu akhirnya membuat mereka kembali bertobat. Kalau sudah terlalu enak, saudara, kadang-kadang membuat mereka jatuh. Dan dikatakan di sana, saudara, ya akhirnya ya Tuhan berkata bahwa Aku akan membiarkan musuh-musuhmu itu dan Allah mereka itu akan menjadi jerat bagimu. Tapi ayat yang keempat, puji Tuhan, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu, menangislah bangsa itu dengan keras. Kita melihat di sini penyesalan, pertobatan, itulah yang dapat ya menggugah hati Tuhan. Bangsa Israel mengetahui bahwa mereka sudah berbuat dosa dan mereka menangis dengan keras, menanggapi dengan kesedihan yang dalam karena ya apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Saudara, ya setiap kita seperti bangsa Israel, kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa memang. Ya semua orang memiliki kecenderungan untuk hidup di dalam dosa. Ya hanya pertobatanlah yang merupakan ukuran sesungguhnya dari kepekaan rohani kita yang kita miliki. Pertobatan itu bukan hanya berarti kita mengaku dosa-dosa kita dan meminta Allah mengampuni kita. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya itu mengakui dan meninggalkannya. Banyak orang hanya sampai di mengaku dosa. Setiap minggu datang mengaku dosa di gereja. Setiap hari datang mengaku dosa tapi tidak pernah meninggalkannya. Nah, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Jadi kita bukan hanya mengaku tetapi harus meninggalkan dosa itu. Ya, dan kita tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan dengan tulus ya kalau kita ini tidak menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa kita. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, air mata saja tidak cukup, saudara. Bila kita menyadari bahwa kita ini sudah berbuat salah, maka kita hendaknya mengakuinya di hadapan Tuhan dengan jujur dan meninggalkan dosa-dosa itu supaya Tuhan boleh kembali berbelas kasihan dan mengasihi kita. Ya saudara, jangan bermain-main dengan dosa hari-hari ini. Kalau kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita tahu bahwa itu menyakiti hati Tuhan, mari kita bertobat. Supaya apa? Supaya janji Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kita. Karena ketika kita tidak taat, kita melakukan dosa, maka batal semua janji Tuhan. Siapa yang membatalkannya? Bukan Tuhan, tapi kita. Karena kita tidak layak untuk menerima janji-janji itu. Ya, dan kita lihat saudara, akhirnya ya bangsa Israel mengalami kepedihan. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-6. Jadi orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim, judul perikopnya. Ayat yang ke-6, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat yang ke-8, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah timur Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka mulai beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ini yang terjadi saudara. Akibat ketidaktaatan, ya akhirnya satu generasi yang baru muncul ketika yang lain sudah mati, ya muncul generasi baru yang sama sekali ya tidak mengikuti dan tidak melihat
perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar atas bangsa itu. Ketika satu generasi mati, maka generasi berikutnya menjadi generasi yang tidak menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sudah kawin campur dengan orang Kanaan. Mereka sudah hidup bersamaan dengan orang Kanaan di situ. Jadi tidak ada lagi ya ajaran-ajaran tentang hukum-hukum Allah kepada generasi berikutnya. Ya, ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak kita tanamkan tentang iman. Ya, lalu biarkan juga mereka menceritakan lagi kepada anak-anak mereka tentang Tuhan. Ya, ini menjadi ya PR bagi kita semua orang Kristen. Saya banyak melihat ya tidak sedikit orang Kristen tuh yang ya tidak pernah menceritakan Tuhan kepada anak-anaknya. Tidak pernah menceritakan, mengenalkan anak-anaknya kasih akan Tuhan. Tidak pernah mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Padahal ya Tuhan itu selalu berulang-ulang berkata kepada Musa, kepada Yosua, kepada bangsa Israel, tulis hukum-hukumku ini di rumahmu, di pintu-pintumu, di gerbang-gerbangmu, tulis tentang hukum-hukum Tuhan. Dan ajarkan itu berulang-ulang kali kepada anak-anakmu, kepada cucumu, agar mereka tahu siapa Allah. Ini akhirnya terjadi generasi berikutnya yang masih yang hidup ya dan sudah generasi lama sudah mati, generasi baru yang muncul sama sekali tidak mengenal Allah. Mereka hidup berbuat jahat di mata Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena kegagalan bangsa itu yang tidak memperkenalkan Allah mereka kepada generasi mereka. Saudara, ya mari kita ini sungguh-sungguh ya datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apakah kita ini sudah membawa generasi kita kepada Tuhan. Kisah tentang kematian Yosua ya kita lihat di sini bahwa ketika Yosua mati, bangsa itu seperti kehilangan induk. Mereka kehilangan segala-galanya, tidak lagi diingatkan tentang ya hukum-hukum Tuhan. Dan akhirnya ketika satu generasi mati, ya kita lihat saudara, ya generasi berikutnya adalah generasi yang tidak lagi mengikuti Allah, tidak lagi mengenal Allah, bahkan mereka cenderung melakukan dosa dan meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak mengenal yang namanya takut akan Allah. Ya, dan kita melihat saudara, ini adalah sebuah kegagalan dari bangsa Israel yang tidak lagi meneruskan tentang takut akan Tuhan kepada generasi mereka. Mari kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini untuk ya berdoa, meminta kepekaan kepada Tuhan untuk kita boleh mengajarkan generasi kita hidup takut akan Tuhan. Kita akan lanjutkan besok saudara, kita mau satukan hati, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kepada kami lewat kehidupan bangsa Israel. Kami belajar bagaimana Tuhan akhirnya membatalkan semua janji penyertaan karena Israel berbuat yang jahat di mata Tuhan. Karena kompromi dengan dosa dan mereka tidak lagi mengajarkan kepada generasi berikutnya tentang Allah. Kami berdoa Bapa, jadikan kami menjadi orang tua yang mengajarkan tentang Tuhan kepada anak cucu kami, agar mereka juga boleh mengenal Tuhan, boleh sungguh-sungguh berpegang dan taat kepada firman Tuhan. Kami mau mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak cucu kami, supaya mereka boleh hidup menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan penghukuman tidak turun kepada generasi itu. Terima kasih Bapa, kami mau karena itu mau melepaskan semua ikatan-ikatan dosa atas kami dan keturunan kami, dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, narkoba, kepahitan, amarah, kebencian, dendam. Kami buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melepaskan kami dari segala hal yang tidak benar, agar kami boleh Tuhan hidup sungguh-sungguh berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka yang hari-hari ini rindu untuk melakukan firman-Mu. Berikan kami kekuatan. Secara khusus hamba berdoa bagi setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Mari Bapak Ibu letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati ketika kami bertobat dan taat kepada Tuhan. Biarlah ada pertobatan di dalam hidup kami, ada ketaatan Tuhan, supaya Engkau
mendapati kami layak untuk menerima janji-janji firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau, yang setia Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan, dalam pernikahan, rumah tangga, kesehatan, semuanya Tuhan memberkati. Bahkan Engkau juga terus memberkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini terlilit dalam masalah hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, yang ingin menjual aset pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini, biar rencana Tuhan terjadi atas Indonesia. Damai sejahtera, hujan pertobatan tercurah. Orang-orang bertobat, berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Dijauhkan Indonesia dari kematian massal, yang ada adalah pertobatan massal di dalam nama Yesus. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara. Tuhan bersihkan dan kuduskan. Berkati bangsa Indonesia, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena itu kami berdoa, Tuhan lepaskan berkat-Mu atas bangsa kami. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu bagi Bapak Presiden Jokowi, semua wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah semua hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan kami mengangkat tangan bagi semua lembaga-lembaga negara, biar Tuhan kuduskan. Dan semua bangsa-bangsa di dunia, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan luputkan, bahkan Tuhan berkati agar boleh menjadi negara-negara yang dipulihkan oleh Tuhan, pertobatan terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari angkat tanganmu saudara dan buka hatimu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.